Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalif Muhammad. Saya dari program studi Ekonomi Islam jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu usul fikih seperti yang sudah dibahas dalam mata kuliah pengantar usul fikih. Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai amr. Amr sendiri diartikan sebagai tolabul fi'li minal a'la ilal adna, atau yang diartikan sebagai lafadz yang digunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu pekerjaan. Dalam lafadz amr sendiri memiliki beberapa bentuk. Ada yang bentuknya untuk doa, seperti dalam Al-Quran yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian ada yang berbentuk ancaman, seperti dalam Al-Quran i'malu ma syi'tum. Kemudian ada yang berbentuk penghormatan, seperti dalam Al-Quran udkhuluha fi salam bisalamin aminin. Kemudian ada yang berbentuk untuk melemahkan, seperti dalam Al-Quran fa'tu bisuratim mim misli. Kemudian ada juga yang berbentuk untuk menjadi seseorang itu sedih, seperti dalam Al-Quran mutu bighaydikum. Kemudian ada yang berbentuk itu menunjukkan lafadz amr itu menunjukkan kepasrahan, seperti faqdi ma anta qad. Kemudian selanjutnya adalah kaidah-kaidah yang terdapat dalam lafadz amr. Kaidah yang pertama yakni al-aslu fil amri lil wujubi, bahwa pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Seperti dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, perintah sholat dan menunaikan zakat berarti itu menunjukkan bahwa perintah tersebut merupakan suatu kewajiban. Kemudian kaidah yang kedua yakni al-aslu fil amri la yaqtadil fawra, bahwa pada dasarnya suatu perintah itu tidak menuntut untuk segera dikerjakan, kecuali jika perintah tersebut mengandung qarinah atau indikator atau indikasi yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu harus segera dikerjakan. Kemudian kaidah selanjutnya yakni al-aslu fil amri la yaqtadit tikrara, bahwa pada dasarnya suatu perintah itu tidak mengharuskan adanya pengulangan, kecuali jika ada qarinah yang menghendaki adanya pengulangan. Kemudian kaidah selanjutnya yakni al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, perintah terhadap sesuatu itu memerintahkan pula sarananya. Seperti ketika kita diperintahkan untuk sholat, berarti kita juga diperintahkan untuk bersuci atau wudhu. Kemudian kaidah selanjutnya yakni al-amru bisyai'i amrun bididdihi, perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan terhadap kebalikannya. Seperti ketika kita diperintahkan untuk beriman, berarti itu menunjukkan larangan untuk berbuat kufur atau kafir. Kemudian kaidah selanjutnya yakni al-qada'u bi amrin jadid, bahwa qada itu harus dengan perintah baru. Kemudian ada al-amru ba'dan nahyi yufidul ibaha, perintah sesudah adanya larangan itu menunjukkan atau memberikan faedah kebolehan. Untuk dalil atau penggunaan lafadz amr dalam Al-Quran sendiri terdapat
banyak. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mengenai nahi atau larangan. Secara bahasa, nahi diartikan sebagai al-man'u atau mencegah. Kemudian secara istilah, nahi diartikan sebagai tolabut tarki minal a'la ilal adna, atau sebuah tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Bentuk-bentuk nahi sendiri juga bermacam-macam. Salah satu bentuk dari nahi sendiri yaitu liddu'a atau untuk doa. Seperti dalam Al-Quran yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau yang dalam Al-Quran yang lain ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang artinya ya Tuhanku, janganlah engkau condongkan hati kami sesudah kami memperoleh petunjuk. Kemudian ada yang berbentuk petunjuk atau lil irsyad dalam Al-Quran sendiri, seperti ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu sesuatu hal yang jika diterangkan itu dapat menyusahkan kamu. Kemudian ada yang berbentuk untuk menghibur, seperti dalam Al-Quran la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Dan masih banyak bentuk-bentuk nahi yang lainnya. Untuk kaidahnya sendiri dalam Al-Quran, untuk kaidah nahi sendiri itu ada yang satu, al-aslu fin nahyi litahrimi, yang artinya bahwa pada asalnya suatu larangan itu menunjukkan keharaman. Kemudian kaidah selanjutnya yakni an-nahyu anis syai'i amrun bididdihi, yang artinya bahwa larangan terhadap sesuatu itu berarti menunjukkan perintah terhadap kebalikannya. Kemudian kaidah selanjutnya yakni an-nahyul mutlaqu yaqtadi dawama fi jami'il azminati, bahwa secara mutlak larangan itu berlaku selamanya. Seperti dalam Al-Quran sendiri yang terdapat lafaz nahi, yaitu wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Hal itu menunjukkan atau memberi petunjuk bahwa larangan itu berlaku selamanya. Kemudian kaidah selanjutnya yakni an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyi anhu fi ibadatin, yakni larangan dalam melakukan ibadah, seperti larangan melaksanakan sholat atau puasa kepada seorang perempuan yang sedang haid. Kemudian yang selanjutnya yakni kaidah an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil uqudi, yakni larangan dalam hal akad, seperti larangan jual beli minuman keras dan larangan jual beli yang bentuk barangnya tidak jelas.
Penggunaan lafadz nahi dalam Al-Quran sangat banyak ditemui seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mengenai lafadz am dan khos. Lafadz am sendiri diartikan sebagai lafadz yang masih umum atau masih global. Nah, kemudian ciri-ciri dari lafadz am sendiri yakni terdapat kata kullun, jami', ma'syar, kafah, seperti dalam Al-Quran yang berbunyi kullu nafsi dha'iqatul maut. Kemudian ada wama arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Kemudian ada huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kemudian ada juga yang ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Nah, itu penggunaan lafadz-lafadz am dalam Al-Quran. Kemudian juga ada yang ciri-cirinya itu dalam bentuk isim mausul seperti alladina, allati, Allah, alladhi. Seperti dalam Al-Quran sendiri itu terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Lafadz alladina itu juga menunjukkan lafadz yang masih umum. Penggunaan lafadz am sendiri dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali, salah satunya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai lafadz khos. Lafadz khos sendiri diartikan sebagai suatu lafadz yang khusus atau lawan dari am. Kemudian jika dalam suatu lafadz itu terdapat suatu petunjuk yang menunjukkan adanya pengkhususan, maka hal tersebut disebut dengan mukhasis. Mukhasis sendiri terdapat dua macam, yakni mukhasis muttasil dan mukhasis munfasil. Untuk mukhasis muttasil sendiri yakni mukhasis atau terdapat pengkhususan, petunjuk pengkhususan yang bersambung atau berdekatan antara ayat satu dengan antara lafadz satu dengan lafadz yang lainnya, seperti dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, dalam Al-Quran tersebut terdapat mukhasis muttasil berupa istisna. Nah, mukhasis muttasil sendiri terdapat berbagai macam, ada yang berbentuk istisna seperti contoh tadi, kemudian ada yang berbentuk sifat, kemudian ada yang berbentuk ghaya, kemudian ada yang berbentuk syarat, kemudian ada yang berbentuk badal min kul dan lain sebagainya.
Kemudian untuk yang mukhassis munfasil itu adalah petunjuk pengkhususan yang terpisah. Bisa jadi petunjuk pengkhususan itu terdapat dalam Al-Quran atau tetapi terpisah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, atau bisa juga dalam hadis dan lain sebagainya. Untuk macam-macam dari mukhassis munfasil ini ada berbagai macam. Untuk mukhassis yang munfasil sendiri itu terdapat beberapa macam, yakni takhsis kitab bil kitab, kemudian ada yang takhsis kitab bis sunnah, kemudian ada yang takhsis sunnah bil kitab, kemudian ada yang takhsis sunnah bis sunnah, kemudian ada yang takhsis bil qiyas, kemudian ada yang takhsis bil hissi atau indra. Kemudian dalil-dalil yang mengandung lafadz am itu sendiri seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, lafadz quru sendiri itu bersifat umum atau kaidah dalil tersebut bersifat umum ya. Karena masih belum jelas antara quru itu antara masa suci atau masa haid. Oleh karena itu dalil tersebut mengandung kaidah am. Kemudian dalil dalam Al-Quran yang mengandung kaidah khos atau lafadz khos itu terdapat dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, dalam dalil tersebut itu terdapat lafadz am atau masih umum, kemudian ditakhsis atau diperjelas dengan menggunakan bentuk istisna, yakni illal ladina amanu, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di situ menunjukkan penggunaan dari lafadz khos itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai lafadz mutlak dan lafadz muqayyad. Lafadz mutlak sendiri diartikan sebagai suatu lafadz yang memiliki makna tertentu tanpa adanya batasan. Sementara lafadz yang muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat yang memiliki batasan. Dalam lafadz mutlak dan muqayyad ini terdapat beberapa kaidah. Salah satu kaidahnya yakni jika sebab dan hukum yang ada dalam lafadz mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam lafadz muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang diambil itu harus hukum yang terbatas atau yang dibatasi, yang berbentuk muqayyad. Seperti dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Nah, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa lafadz dam itu
tidak memiliki batasan, yang berarti darah tanpa menunjukkan atau memiliki batasan tertentu. Kemudian dalam ayat lain yang ada di Al-Quran yang menunjukkan lafadznya muqayyad, yakni dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maytatan aw daman masfuha. Nah, dalam lafadz dam itu sendiri memilih berbentuk muqayyad, yakni ada qarinah qayyid yang ayat yang kedua ini lafadz dam itu memiliki batasan, yakni darah yang mengalir. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah tersebut, dengan demikian hukum yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3, yakni darah yang diharamkan harus dipahami sebagai darah yang mengalir sebagaimana terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145. Kemudian kaidah yang kedua, yakni jika sebab yang ada dalam lafadz mutlak dan muqayyad sama, tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini lafadz yang mutlak tidak bisa ditarik dengan lafadz yang muqayyad. Seperti dalam Al-Quran, ayat mutlak itu dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Fatayammamu sya'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Nah, lafadz yad itu berbentuk mutlak karena tidak ada batasan. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga menyebutkan bahwa Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, dalam lafadz yad itu terdapat bentuk muqayyad, yakni terdapat batasan ilal marafiq atau yang bisa diartikan sebagai sampai siku. Oleh karena itu, maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlak tidak bisa ditarik pada ketentuan hukum yang ada dalam ayat muqayyad. Kemudian kaidah yang ketiga, yakni jika sebab yang ada pada lafadz mutlak dan muqayyad berbeda, akan tetapi hukum keduanya sama, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Kemudian kaidah yang ketiga, yakni jika sebab dan hukum yang ada pada lafadz mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada lafadz muqayyad, maka lafadz mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang ada pada lafadz muqayyad. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai mujmal dan mubayyan. Arti kata mujmal sendiri adalah samar-samar atau tidak jelas. Secara istilah, mujmal diartikan sebagai suatu perkataan yang belum jelas maksudnya dan masih memerlukan penjelasan untuk memahami maksud dari lafadz yang mujmal tersebut. Sedangkan lafadz yang mubayyan adalah lafadz yang sudah jelas atau bisa diartikan sebagai suatu lafadz yang sudah jelas maksudnya dan tidak memerlukan lagi penjelasan. Untuk hukum dari lafadz mujmal sendiri adalah ditangguhkan sampai adanya suatu penjelasan. Nah, untuk macam-macam dari mubayyan atau penjelasan sendiri ada berbagai macam. Ada penjelasan dengan kata-kata, ada penjelasan dengan perbuatan,
ada penjelasan dengan tulisan, dan ada penjelasan menggunakan syarat. Kemudian mengenai menangguhkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menangguhkan penjelasan dari waktu berbicara itu diperbolehkan. Sementara itu untuk dalil dalam Al-Quran yang masih mujmal atau masih samar itu seperti dalam Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, dalam hal tersebut, lafaz tersebut masih samar, masih belum ada penjelasan mengenai bagaimana tata cara sholat atau bagaimana ukuran dari zakat sendiri. Kemudian hal tersebut dijelaskan melalui hadis atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti dalam hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, dengan demikian lafaz atau dalil yang mujmal tadi mengenai mendirikan sholat itu dijelaskan melalui hadis dari Rasulullah, yakni mengenai tata cara sholat itu sendiri. Nah, itu mengenai penjelasan mengenai beberapa kaidah yang ada dalam ilmu usul fikih. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai beberapa kaidah dalam ilmu usul fikih. Bila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang dapat saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. Oleh karena itu, demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.